Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 6 di subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Di pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Ada di halaman 87 sampai dengan 89. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Cantumkan asal sekolah dan dari kota mana juga di kolom komentar ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya yuk. Yang pertama, dengan mengamati teks tentang merawat hewan, adik-adik dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada nama orang. Berikutnya, dengan mengamati teks, adik-adik dapat menyunting teks. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 87 ya. Kita baca dulu. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, kita diminta untuk mencari terdapat berapa nama orang yang ada di bacaan di atas adik-adik ya. Kita lihat yuk. Yang pertama ada Lani. Nah, ini Lani menggunakan huruf besar ya, ingat-ingat adik-adik. Nah, yang pertama ada Lani. Lalu yang kedua ada nih masih Lani, ini juga Lani. Nah, ada Udin. Kemudian yang ketiga ada Beni. Kemudian ada Siti dan Dayu. Siti yang kelima, Dayu. Nah, ini ya sudah. Kemudian berarti ada berapa orang adik-adik? Ada 5 ya. Nah, selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Bacalah kalimat-kalimat berikut, lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital ya. Kita lihat yuk. Ada Lina dan Dayu, ini sudah benar. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Pada hari Senin, Udin, nah Udinnya kecil nih adik-adik, harusnya besar. Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Siti, Dayunya harus besar. Dan Lani, L-nya juga harus besar, diskusi bersama. Beni bersama dengan Udin, nah Udin, U-nya harus besar, membaca di depan kelas. Ibu Tati, nah ini juga harus huruf besar, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya adik-adik. Berikutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, perhatikan contohnya. Nah, ini acak ya adik-adik kata-katanya membaca Susi cerita buku. Nah, di sini biasanya untuk membuat kalimat acak, biasanya kita lihat dulu subjeknya. Biasanya diawali dengan nama orang. Ya, kalaupun tidak, nanti kita akan lihat contoh lainnya ya adik-adik. Nah, yang pertama Susi. Susi membaca buku cerita. Ya, nah biasanya kalimat itu terdiri dari subjek atau nama orang, kemudian kata kerjanya adik-adik ya, atau predikat ya, atau sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang ya, seperti contoh di sini membaca. Jadi kita setelah nama orang biasanya ada kegiatannya, lalu apa yang dia lakukan ya, jadi namanya objek. Lalu ini adalah apa yang dilakukan dan ini adalah objeknya ya, sesuatu yang dilakukannya.
Kita contoh yang ini ya. Nah, Karina akan membuatkan di sini. Nanti adik-adik tuliskannya dengan huruf tegak sambung ya. Karina sudah contohkan nih di bawah. Ya, nanti adik-adik bisa lihat. Nah, di sini ada subjeknya 2, berarti adik-adik ada Ibu dan Lani. Kemudian di sini ada PR. Nah, yang mengerjakan PR adalah Lani ya. Nah, tapi ada kata membantu. Berarti subjeknya adalah Ibu. Karena yang membantu mengerjakan PR adalah Ibu. Jadi kalimatnya, ingat kalimat pertama, kata pertama adalah awal kalimat huruf kapital. Jadi Ibu, I-nya besar. Lalu membantu. Lani, L-nya besar ya. Mengerjakan PR. Itu nomor 1. Nomor 2. Nah, ini subjeknya hanya ada 1 ya, Udin dan Beni. Ya, Udin dan Beni kegiatannya apa? Apa yang dilakukan? Datang. Ya, objeknya ke sekolah. Nah, lalu ada kata keterangan waktu. Ini tambahan, tepat waktu. Jadinya Udin, nama orang ya adik-adik, dan Beni huruf besar, datang ke sekolah tepat waktu. Lalu yang ketiga. Nah, ada Dayu suka menyontek tidak? Ya, subjeknya hanya ada 1 nih, Dayu aja. Ya, lalu Dayu suka mencontek enggak? Ya, jadi Dayu tidak suka mencontek. Nah, kalau ini kata sifat, tidak suka. Dayu, huruf besar ya, nama orang dan awal kalimat, tidak suka menyontek. Nomor 4. Nah, jangan lupa digunakan titik ya adik-adik. Nih, Karina ketinggalan titiknya. Nah, kasih titik di akhir kalimat. Nah, yang keempat, berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Ya. Nah, subjeknya adalah Siti, Dayu, dan Lani. Apa yang dia lakukan? Berdiskusi. Di mana? Di dalam kelas. Oke, kita cantumkan di sini ya. Jangan lupa nama orang dan awal kalimat menggunakan huruf besar. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Titik ya. Lalu yang terakhir kelima, subjeknya adalah Ibu Tati. Ya, Ibu Tati melakukan apa? Menggambar. Ini adalah kegiatan atau aktivitas. Menggambar apa? Menggambar boneka. Di mana? Di papan tulis. Kita tuliskan di sini. Awal kalimat huruf besar, lalu nama orang Ibu Tati besar, menggambar boneka di papan tulis. Nah, ini nomor 5. Oke, itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini ya. Nah, ini boleh lihat. Ini adalah panduan untuk adik-adik menulis tegak bersambung. Huruf kapital ada di huruf yang pertama. Yang kedua adalah huruf kecil ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Jangan lupa ditunggu video berikutnya. Dadah!